Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Sosial, Gubernur, Wali Kota, Bupati hingga Kepala Desa untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan menyisir warga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial. Selain itu, transparansi penerima bantuan juga diperlukan. Data kriteria penerima bantuan dan jenis bantuan yang diterima dibuka secara transparan sehingga bisa menjadi koreksi dalam penyaluran bantuan sosial. Paket sembako, bansos tunai, BLT, dana desa sudah berjalan, tetapi saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima akan semakin baik. Saya minta minggu ini sudah semuanya bisa diterima. Dan saya minta Mensos, juga Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, sampai Kepala Desa turun ke lapangan menyisir. Saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah, agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya. Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan. Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 menuai kritikan mulai dari politisasi bansos oleh sejumlah pejabat hingga distribusi yang tidak tepat sasaran. Belum lagi pemotongan santunan hingga kerumitan birokrasi pencairan bantuan sosial. Apa evaluasi pemerintah atas karut-marutnya bantuan sosial COVID-19? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Skype. Ada Menteri Sosial Juliari Batubara. Selamat malam Pak Juliari. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Dan melalui sambungan telepon ada analis kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Pak Agus. Oke, langsung saja Pak Juliari, bantuan sosial COVID-19 ini dipolitisasi sejumlah kepala daerah yang terutama ini petahana yang akan maju pada Pilkada 2020. Apakah ini diketahui oleh Kementerian Sosial, Pak? Ya, tentunya tidak diketahui. Kalau diketahui tentunya kita tidak akan mengirimkan bantuan tersebut kepada yang bersangkutan. Namun harap diingat ya bahwa kami memberikan atau mengirimkan bantuan-bantuan tidak hanya yang bentuknya sembako ataupun tunai, seperti barang-barang seperti masker, hand sanitizer itu ke banyak daerah ya, sesuai dengan permintaan dan juga sesuai dengan kemampuan kami. Oleh karena itu ya kami tidak mungkin satu persatu bisa kami cek diapakan barang-barang tersebut di lapangannya. Oke, tapi Pak, pada kenyataannya selain Bupati Klaten di Jawa Tengah, kami menemukan banyak sekali kepala daerah yang akan maju Pilkada 2020, terutama petahana yang mereka menempelkan stiker, Pak. Apakah Bapak sudah menegur mereka? Karena kan bantuannya itu dari Kementerian Sosial, Pak. Ya, pertama apabila disangkut pautkan dengan pilkada, tentunya itu ranahnya adalah di Bawaslu ya. Artinya mereka adalah lembaga yang paling berwenang untuk memberikan teguran kepada para kepala daerah petahana tersebut. Namun contohnya misalnya Bupati Klaten, saya menelpon langsung yang bersangkutan, ya bersangkutan meminta maaf dan tidak akan melanjutkan apa yang ditemukan di lapangan. Bahkan juga kemarin juga saya lihat ada di satu kabupaten di Sumatera Selatan, sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan bantuan kami, tapi ada yang menitipkan bantuan dari bupati tersebut di dalam gudang kami, ada gambar atau foto yang bersangkutan, saya minta agar dikeluarkan dan sudah dikeluarkan dari gudang kami. Oke, Pak Juliari, selain stiker kepala daerah, ternyata ada bansos yang menggunakan kantong sembako dengan logo bantuan presiden. Mengapa harus begitu, Pak Juliari? Ya, saya kira begini, kita menyikapinya tolong dengan objektif. Yang pertama, anggaran bansos sembako tersebut adalah memang bukan dari anggaran reguler Kementerian Sosial. Jadi inisiatif atau perintah untuk melakukan bansos sembako tersebut di Jabodetabek
adalah memang perintah dari Presiden, sehingga ditindaklanjuti dengan anggaran dari istilahnya pos anggaran BA Bun dari Kementerian Keuangan. Anggaran BA Bun dari Kementerian Keuangan tersebut memang hanya bisa diturunkan apabila ada perintah dari Presiden di dalam rapat-rapat kabinet. Namun tentunya anggaran tersebut dititipkan kepada Kementerian Sosial yang tugas dan fungsinya adalah menyalurkan bantuan sosial khusus untuk COVID-19 ini. Yang pertama. Yang kedua, saya kira kita harus menyikapinya dengan bijak. Tidak perlu terlalu mempolitisasi hal tersebut. Ya, pertama, Presiden juga bukan dalam kapasitas beliau akan running kembali. Ya, dan yang kedua, Presiden itu adalah lembaga, bukan perorangan, lembaga tinggi negara, Presiden. Kemudian yang ketiga, alasan yang lain, saya kira apa salahnya? Misalnya kita memberikan bantuan-bantuan sembako, khususnya yang memang perintah dari Presiden, dengan mencantumkan bantuan Presiden, dan rakyat kecil menerima tas atau kantong sembako tersebut akan sangat senang menerimanya. Apa salahnya kalau kita ibaratnya memberikan kesenangan, kebahagiaan buat rakyat kecil? Saya kira ini juga akan baik juga untuk rakyat begitu. Oke, Pak Juliari, kenapa tidak ditulis saja begitu institusi atau lembaga tertentu begitu? Artinya kenapa tidak ditulis saja bantuan dari Kementerian Sosial atau dari pemerintah Republik Indonesia begitu, Pak Juliari? Ditulisnya bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dan ada logo Kementerian Sosial. Oke, artinya itu dari Kementerian Sosial. Tapi kami juga ingin mengkonfirmasi apakah betul bahwa pengepakan bantuan ini sempat tersendat karena menunggu percetakan kantong sembako yang memang belum selesai, Pak Juliari? Jadi saya harus klarifikasi apa yang beberapa media tanyakan kepada saya. Harus diingat bahwa bantuan sembako yang untuk Jabodetabek ini jumlahnya sangat banyak. Ya. 1,3 plus 600.000 KK. Dan Presiden menginstruksikan agar segera disalurkan dalam waktu yang cepat. Apa yang kami lakukan? Tentunya harus diingat juga bahwa pengadaan segala, tidak hanya kantong, termasuk pengadaan bahan-bahan makanan tersebut, di saat ekonomi yang sedang sangat drop, itu juga bukan masalah yang mudah. Artinya banyak sekali pabrik-pabrik produsen-produsen makanan, termasuk juga konveksi-konveksi pembuat kantong atau tas sembako itu yang sebenarnya sudah menurunkan tingkat produksinya sangat drastis. Tiba-tiba mendapatkan order yang begitu banyak, sehingga mereka harus segera mempekerjakan kembali orang yang banyak. Ya, jadi ini kemudian yang kedua, apalagi sekarang sudah masuk bulan puasa. Kalau bulan puasa tentunya orang kan bekerja tidak mungkin dengan speed yang sama pada saat bulan-bulan normal. Jadi harus dibayangkan skala bantuan sosial yang begitu besar harus segera cepat disalurkan perintah Presiden dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Semua pabrik menurunkan utilisasinya dan masuk bulan puasa. Sehingga ada saja yang miss, apakah pengadaan bahan makanannya, apakah pengadaan tas sembakonya. Jadi saya kira ini hanya masalah teknis yang saya kira kita tidak perlu terlalu debatkan begitu. Tapi masalah teknis ini tampaknya membuat distribusi bantuan itu tersendat di beberapa poin, di beberapa bagian dan juga wilayah Indonesia. Nanti kita akan bahas kembali. Saya akan minta tanggapan dari Pak Agus Pambagio. Apakah memang wajar bahwa kepala daerah menempeli bantuan dengan stikernya, dan apakah memang wajar juga bahwa Presiden membagikan bantuan menggunakan kantong sembako khusus bertuliskan bantuan Presiden? Kita akan tanya dari segi kebijakan publik. Namun CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Menteri Sosial Juliari Batubara dan Pak Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Saya akan langsung bertanya ke Pak Agus Pambagio. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari
Pak Menteri Sosial Juliari Batubara bahwa tidak perlu mempolitisasi hal tersebut, namun pada kenyataannya ini banyak sekali kita temukan di daerah-daerah, bukan hanya satu tapi kepala daerah yang menempeli bantuannya dengan stiker-stiker wajah pribadinya, yang semestinya ini harusnya tidak dilakukan, dan Presiden juga memberikan bantuan dengan kantong khusus bertuliskan bantuan Presiden. Bagaimana Anda melihat fenomena itu, Pak Agus? Gini, pertama saya akan sampaikan juga, selamat malam Pak Ari. Jadi bantuan sosial itu ada 9 macam, ya kan? Dari bantuan PKH, PPNT, sembako, dana desa, sampai nasi bungkus. Itu semua masuk ke jaringan bantuan sosial. Nah, kenapa bantuan sosial itu bisa disalahgunakan oleh politisi, oleh siapapun gitu ya? Saya akan belakangan membahas. Artinya begini, saya selalu ditanya oleh media sejak puluhan tahun yang lalu, sejak beberapa puluh kali bencana, soal kenapa selalu salah sasaran dan sebagainya. Saya tidak melihat itu dikorupsi atau tidak, tapi saya melihat bahwa sampai hari ini itu tidak ada lembaga data integrator yang bisa mengumpulkan data miskin itu real time. Tidak ada. Tadinya saya pikir itu Dukcapil, ternyata Dukcapil itu dengan NIK-nya hanya memverifikasi saja. Nah, akhirnya dengan tidak adanya data integrator, masing-masing kementerian ataupun badan atau lembaga itu punya data sendiri, mulai dari Bappenas, mulai dari PMK, kemudian Kementerian Sosial, dan semuanya punya data. Tetapi tidak ada yang bisa mengintegrasikan data ini benar atau tidak. Sehingga terjadilah di bawah, terutama tingkat RT RW, yang sering menjadi sasaran. Karena tidak ada data yang lembaga yang mencatat sebetulnya orang ini sudah dewasa, dapat KTP umur 17, kemudian sudah kerja, tidak miskin lagi. Makanya yang dilakukan oleh satu desa di Lombok kan, mempilok atau mencat rumah bahwa ini rumah miskin meskipun rumahnya sudah bagus. Nah, mungkin dulu dia miskin, tapi sudah bagus. Tidak ada yang memasukkan data itu real time. Ini yang jadi persoalan. Nah, kalau tadi Anda tanya soal politisi Bupati Klaten, terus yang di mana-mana, itu menurut saya sudah sangat tidak elok. Dan itu menurut saya sekali lagi itu sama dengan korupsi. Karena itu kan uang pemerintah untuk ditujukan kepada rakyat yang sedang kena musibah atau bencana, tiba-tiba dipakai untuk kampanye maupun kampanye gelap. Nah, jadi menurut saya hal semacam itu ya harus ditindak, tidak boleh didiamkan. Karena kalau didiamkan dengan terus berulang. Ingat, biaya politik di kita mahal sekali. Oke, Pak Agus, tapi tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ini sudah bertahun-tahun terjadi, artinya memang setiap bencana ini selalu terjadi, ada pihak-pihak yang sengaja mencuri kesempatan begitu? Iya, Anda bisa lihat data digital atau komentar saya sejak puluhan tahun yang lalu, sama. Presidennya saya sudah lupa berapa kali, 5 atau 6 sama, persoalannya adalah soal data. Nah, sekarang ada di sistem IT, kita kemajuan IT cukup pesat, kok ya nggak bisa dimasukkan juga. Ini yang membuat keheranan saya, sehingga setiap kali ada bencana saya selalu dikejar oleh teman-teman wartawan, ditanyakan dari saya jawabannya akan sama. Tidak ada KL atau kementerian lembaga yang menjadi data integrator. Anda sudah menyebutkan tidak ada lembaga yang bisa mengumpulkan data integrator, artinya itu salah satu. Mengintegrasikan semua data, masing-masing kan punya data. Di Kementerian Sosial pun setahu saya itu ada beberapa yang berbeda angkanya. Nah, ini yang juga harus diintegrasikan sebetulnya, data harus real time, karena ada yang setahun yang lalu, ada yang 2 tahun yang lalu, kan sudah beda. Tahun lalu dia miskin, sekarang rumahnya udah beton gitu, masa kita masih kasih. Dan itu yang terjadi di lapangan. Artinya itu yang memicu kesimpang siuran distribusi penyaluran, kemudian tumpang tindih, tidak tepat sasaran begitu Pak Agus? Iya, betul. Harusnya siapa yang bisa mengumpulkan itu? Karena kan ini sudah bertahun-tahun terjadi, kita menghadapi bencana dan juga wabah juga bukan sekali. Harusnya persoalan data integrator itu menjadi persoalan krusial yang sudah diselesaikan oleh pemerintah begitu Pak Agus? Iya, harusnya, karena uang ini kan uang liar yang mudah sekali dilakukan penggelapan. Ya, saya tidak melihat, silakanlah sidang KPK nanti yang melihat. Tapi intinya, saya sempat mengusulkan, kalau gitu kan yang siapa yang mendisburse uangnya itu, misalkan Kementerian Keuangan. Sudah aja di Kementerian Keuangan ada khusus untuk data integrator, sehingga dia bisa ngecek kesesuaian uang yang dikeluarkan dengan jumlah manusia atau penduduk yang memang harus dipatuhi. Nah, nanti di lapangan tinggal disusun saja siapa, bagaimana, dan seterusnya. Sehingga real time data itu harus ada. Anda ingat ada anak muda namanya Algoci atau siapa itu, dia membuat data itu di Belitung dan sebagainya bisa. Nah, orang-orang anak-anak muda model begini yang kreatif, dibayarnya tidak mahal kok, kadang-kadang mereka tidak mau dibayar.
bikin itu, ya lakukan, siapa akan jadi, terserah. Pemerintahan tentukan siapa lembaga integrator, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, segala macam. Itu silahkan. Yang penting ada, sehingga kalau ada protes tinggal diklik aja, mana, oh ini nggak dapat, oh ini sudah kaya, dia sudah. Sekarang itu ada data bahwa yang bekerja sebagai kepala keluarganya itu misalnya anggota DPD atau DPRD. Ya. Ternyata itu periode 5 tahun, 10 tahun yang lalu masih namanya di situ sebagai anggota DPR, DPRD, kan susah. Oke, saya akan bertanya ke Pak Juliari Batubara, Menteri Sosial. Pak Juliari, bahwa tadi sudah disebutkan oleh Pak Agus, tidak ada lembaga yang bisa mengumpulkan data integrator. Artinya persoalan data ini menjadi salah satu poin penting yang membuat kemudian penyaluran distribusi bantuan itu simpang siur, tidak tepat sasaran. Nah, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat dan juga kepala daerah, Pak Juliari. Ya, kalau bicara soal data, kita nggak akan saya tidak akan bisa menjelaskan dalam kesempatan ini karena waktunya mepet. Oke. Tapi sesuai undang-undang penanganan fakir miskin yang ada, data tersebut atau lembaga yang paling berhak atau yang istilahnya memiliki data terpadu untuk kesejahteraan sosial adalah Kementerian Sosial. Ya. Data inilah yang kami gunakan untuk program-program perlindungan sosial reguler seperti PKH, program kartu sembako, bahkan juga BPJS Kesehatan, subsidi listrik. Jadi semua dari data terpadu kesejahteraan sosial yang kami miliki. Nah, silahkan saja orang boleh mengkritik dan memberikan pendapatnya, walaupun banyak juga yang sebenarnya tidak terlalu mengetahui secara detail, karena bicara data harus detail. Jadi data ini sebenarnya tiap 3 bulan kami update. Data terpadu kesejahteraan sosial itu berisi 40% lapisan masyarakat yang terbawah atau yang termiskin dari populasi Indonesia. Setiap 3 bulan kami update. Bagaimana cara mengupdate-nya? Mengupdate-nya itu dari bawah, musyawarah desa, musyawarah kelurahan, mereka mendata siapa saja ada keluarga miskin di wilayahnya. Kemudian mereka ke dinas sosial kabupaten kota dan mengupload data tersebut melewati aplikasi kami yang namanya 6NG. Sehingga dari dinas-dinas sosial kabupaten kota tersebut masuklah ke dalam big data kami dalam DTKS sehingga menjadi data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi ini data yang selalu kami gunakan karena memang kami tidak ada data yang lain dan memang secara undang-undang baik KPK pun memberikan surat edaran bahwa bantuan-bantuan sosial itu harus mengacu kepada DTKS. Namun yang terjadi, kami juga berikan keleluasaan untuk daerah menambah di luar DTKS. Supaya apa? Supaya mereka juga tidak protes, tidak komplain. Kita tidak mendengarkan mereka. Tapi yang terjadi sepertinya teman-teman di daerah ini juga tidak mampu mengambil data-data tambahan baru dalam waktu yang cepat. Sementara di sisi lain, Presiden memerintahkan kami harus segera menyalurkan bantuan sosial. Jadi ini antara kecepatan dengan ketepatan. Dan Presiden minta agar ya secepatnya agar bisa bansos-bansos ini diturunkan. Namun apabila data tersebut belum kami dapatkan dari daerah, tentunya ini yang menjadi masalah. Nah, jadi memang tidak semua daerah seperti itu, tapi cukup banyak daerah yang seperti itu. Begitu. Oke, Pak Juliari, tapi saya ingin bertanya, apakah diakui oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial maksud saya, bahwa bantuannya itu tidak tepat sasaran karena ternyata ada warga mampu yang menerima bantuan dan ternyata kemudian di beberapa wilayah lain juga angka nominalnya ini berkurang, Pak, begitu sampai ke masyarakat. Apakah itu diakui oleh Kementerian Sosial? Jangan dijawab dulu, Pak. Kita akan kembali sesaat lagi. Newscast akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Menteri Sosial Juliari Batubara dan Pak Agus Pambagio, analis kebijakan publik. Langsung saja ke Pak Juliari Batubara, Menteri Sosial. Silahkan kalau ingin menjelaskan mengapa ada warga yang mampu menerima bantuan sosial, kemudian ada bantuan sosial yang angkanya tidak sesuai, Pak. Artinya ada yang dipotong begitu, sehingga masyarakat kemudian menjadi ribut, Pak, di bawah. Yang pertama, kami harus tanya berapa jumlah yang disebut sebagai salah sasaran. Artinya kami juga harus tahu. Jadi sekarang ini kan mudah sekali ya.
memberikan pernyataan-pernyataan yang sepertinya signifikan, padahal tidak. Kami mengakui mungkin ada beberapa 1-2 yang tidak tepat sasaran karena pendataan yang kami terima itu semuanya dari daerah. Tolong dicatat. Oke. Pendataan kami yang kami terima itu semua berasalnya dari daerah. Tidak ada jatuh dari kami ke bawah. Bisa dicek ke daerah. Nah, masalah kalau ada bantuan yang dipotong, tentunya kami tidak pernah mengharapkan terjadi demikian. Dan harus ditindaklanjuti. Kalau memang yang harusnya berhak mendapatkan bantuan kemudian dipotong, silakan yang berhak mendapatkan bantuan itu melaporkan siapa yang memotong. Jadi tolong diingat bahwa semua data yang ke kami itu dari daerah. Tidak ada yang dari kami ke bawah dan mereka harus kami memaksa menggunakan data tersebut. Jadi ini agar agar dipahami juga, agar tidak salah menilainya begitu. Oke, saya mau tanya ke Pak Agus. Pak Agus, bahwa semua data itu dari daerah menurut Pak Menteri Sosial dan ini hanya case by case saja, tidak terjadi di semua wilayah begitu kalau menurut Pak Juliari Batubara. Bagaimana tanggapan Anda? Saya membenarkan tidak semua wilayah, tapi begini ya, data memang dari dulu itu dari bawah, ya semua begitu. Tetapi waktu jedanya itu panjang, waktu jeda 2 hari saja itu akan berubah. Nah, makanya saya selalu katakan gunakan data real time. Kita ini sudah punya ahli-ahli IT yang maju. Kemudian juga palaparing sudah nyaris selesai. Artinya harusnya hampir semua daerah itu bisa difasilitasi memasukkan data secara real time. Jeda waktu lebih dari 1 hari itu akan berubah katanya. Nah, ini lalu kesalahan mengambil keputusan. Jadi data itu zaman sekarang harus betul-betul real time. Siapa yang memasukkan silakan, mau RT, mau RW, mau kelurahan atau desa. Nah, soal tadi potong-memotong, memang ada yang sengaja karena dia memang mau berkorupsi, ada yang tidak sengaja karena untuk menghindari supaya dirinya, si kepala ketua RT maupun RW dan tingkatan lainnya, tidak dihujat oleh masyarakat yang tidak kebagian karena kesalahan data misalnya. Jadi dia seperti yang ada di Pancoran waktu itu kalau saya tidak salah, datanya misalnya angkanya 100 perak, dia potong menjadi 75. Untuk cadangan yang 25 dia belikan untuk orang yang sudah ada tapi tidak dapat. Contoh di wilayah RW saya sejak kasus Februari itu sudah menggerakkan masyarakat untuk segera membangun kekuatan sendiri di sini tanpa bergantung kepada pemerintah. Karena contohnya kita bilang 490 warga kita di RW 4 ini yang 490 harus diberikan bansos. Kita ajukan ke Pemda dapatnya 135. Nah, yang sisanya ini siapa yang nanggung? Kan kita harus menanggung. Saya bilang jangan dipotong, mari kita patungan. Nah, itu yang akhirnya kita bergerakkan dari bawah saja, pusatkan di masjid, mumpung ini juga bulan puasa. Dari situ begitu siapa yang lapar kita kasih, siapa yang kurang kita kasih. Kan bansos itu berbelit-belit dan datanya kembali sudah ada, tetapi tidak real time itu. Oke, Pak Juliari, itu tadi penjelasannya dari Pak Agus Pambagio bahwa dari berapa ratus kakak tapi yang di-approve ataupun disetujui oleh pemerintah daerah hanya sekitar 130 dari 400. Sementara sisanya ini tidak tahu siapa yang menanggung. Artinya ini bukan hanya terjadi di satu wilayah saja, Pak Juliari, tapi kami juga menemukan di wilayah-wilayah lain juga seperti itu. Ini bagaimana, Pak? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Mungkin kurang jelas saya jelaskan kembali. Bahwa kami menerima data dari daerah. Sehingga apa? Begitu data kami terima, karena perintah Presiden segera disalurkan, tentunya kami tidak mungkin lagi memiliki waktu yang terlalu lama untuk memverifikasi dan memvalidasi seluruh data yang masuk. Yang terjadi apa kalau kami lakukan demikian? COVID-nya sudah selesai, bantuan sosial baru sampai. Yang kedua, 3 hari ini saya turun di 13 titik. Jadi sebenarnya kalau di level grassroots, tidak sekisruh seperti yang kita bicarakan soal data. Saya langsung berbicara kepada warga-warga penerima, baik kepada RT dan RW disaksikan lurah. Saya sampaikan, bagaimana kalau misalnya ada tetangga kamu yang tidak terdata tapi membutuhkan bantuan. Kamu mau share nggak, mau berbagi nggak? Semua yang saya datangi di 13 titik itu menyatakan tidak bermasalah. Artinya apa? Semangat gotong royong, semangat berbagi di level grassroots itu sangat tinggi. Hanya mungkin di kitanya saja yang terlalu mengkisruhkan soal data. Walaupun kita tahu saat ini yang paling penting adalah bagaimana semangat gotong royong, semangat saling berbagi lebih diutamakan
di atas segala-galanya di situasi yang sulit seperti ini. Begitu dari saya. Oke Pak Juliari, selain persoalan data tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak berkali-kali bahwa Kementerian Sosial menunggu data ataupun mendapatkan data itu dari bawah begitu, dari pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah dalam hal ini salah satu gubernur, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat juga mengkritisi soal waktu penerimaan bansos yang tidak serempak Pak. Karena ini kemudian memicu keributan di bawah juga. Apakah ini disadari Pak oleh Kementerian Sosial? Saya barusan rapat dengan Pak Ridwan Kamil beberapa jam yang lalu. Tidak seperti itu yang disampaikan beliau. Malah beliau mengusulkan, bisa dicek, agar bantuan itu datangnya tidak langsung serempak seperti itu. Kenapa? Begitu banyak jenis bantuan sosial, kalau serentak diturunkan, itu malah jadi kacau balau di bawahnya. Jadi itu tidak benar, karena juga saya baru rapat dengan beliau tadi siang, dan beliau yang mengusulkan agar diatur timingnya. Sehingga tidak terjadi kekecauan di lapangan. Oke Pak Juliari, terakhir bahwa KPK memperingatkan potensi kerugian negara akibat kusutnya distribusi bantuan sosial. Apa janji dari Kementerian Anda agar distribusi bantuan sosial ini tepat sasaran Pak, tidak terjadi carut-marut lagi Pak? Yang pertama, surat edaran dari KPK menjadi acuan daripada kami. Yaitu apa? Bahwa pertama, referensi daripada penerima bantuan sosial itu harap mengacu kepada DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Di luar DTKS boleh atau tidak? Boleh. Namun tentunya harus by name, by address, dan by NIK, IK. Sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu yang menjadi acuan kami. Oke Pak Agus Pambagio, apa saran Anda terhadap pemerintah mungkin bisa diperbaiki data integratornya seperti yang Anda sampaikan, atau mungkin koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus lebih diperbaiki lagi Pak Agus? Gini, kalau ada data integrator, kita tidak akan rame atau sibuk seperti sekarang. Dan ini terus-menerus. Bisa dicek di data digital sejak kapan ini mulai ada bantuan sosial sampai hari ini kisruh terus. Itu sekali lagi, kita ini zamannya IT. Please do something di pengumpulan data dari bawah, itu menggunakan IT. Jago-jagonya ada. Jadi betul-betul kita berangkatkan paket dari sembako ini berdasarkan real data. Di kecamatan ini sekian yang miskin. Cek data betul-betul berangkat. Nah, jadi ketika nanti kurang, ya itu ada konsekuensi sendiri. Tapi kalau tidak, dengan ada jeda waktu data, itu yang akan selalu bikin permasalahan. Coba dilihat di data selama ini sepanjang, katakan 20 tahun saja. Dan sebenarnya kita ini kan pusat bencana. Setiap minggu, setiap apa di beberapa daerah selalu ada. Dan itu selalu jadi masalah soal distribusi. Ya, belum lagi tadi soal digunakan untuk kampanye, digunakan untuk macam-macam. Karena ini data ini uang apa, karena bantuan sosial ini uangnya fresh. Dan itu mudah sekali diapa-apakan. Oke, ada KPK. Nah, seberapa jauh bagian pencegahan KPK bisa melihat. Karena untuk monitoring, kan kemana perginya si barang ini kan juga sudah ada, harus diketahui. Saya tidak tahu, saya bukan orang IT, bagaimana caranya kita tahu sampai. Nah, di negara lain itu banyak yang pakai data. Misalnya di negara-negara maju dia punya nomor induk, saya pikir tadi nomor induk kependudukan itu di situ ada, sudah ketahuan data kita semua miskin atau tidak. Oh, hari ini sudah kaya, besok miskin lagi semuanya. Itu ada, ternyata tidak ada. Ya, jadi sekali lagi kalau buat saya hanya data yang menjadi biang dari semua kekisruhan selama ini. Oke, terima kasih sekali Pak Agus Pambagio, analis kebijakan publik dan juga Menteri Sosial Juliari Batubara atas waktunya menjelaskan duduk persoalan kepada kami semua di sini dan waktunya kepada CNN Indonesia Newscast. Terima kasih sekali Bapak-bapak atas waktunya, dan semoga kemudian pemerintah memiliki solusi sebagai kunci ini bagaimana persoalan data untuk pencairan ataupun distribusi bantuan sosial bisa tepat sasaran, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali Bapak-bapak, selamat malam. Dan pemerintah belum bisa menurunkan harga eceran BBM meski tren harga minyak dunia mengalami penurunan. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda.